surat As-Saffat ayat 40. Illa ibadallahil mukhlasin, tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Apakah ini hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah, maksudnya? Iya, tapi untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu ada syaratnya yang Allah berikan. Syaratnya harus ikhlas menjalankan Islam ini karena Allah. Itu kan mukhlas. Mukhlas itu isim maf'ul. Isim fa'ilnya, pelakunya disebut mukhlis. Orang mukhlis dia akan mukhlas. Orang yang mukhlis, yang menjalankan Islam ini murni karena Allah, maka dia akan mukhlas, akan disucikan dari dosa oleh Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan Allah kan perintahkan pada kita, fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, memurnikan agama hanya untuk Allah. Orang yang mukhlis akan mukhlas. Untuk bisa mukhlas harus mukhlis dulu, ikhlas. Yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu, apa itu makna ikhlas? Ikhlas itu kan dari akhlaso. Akhlaso. Kalau murni itu kholaso. Kholaso itu murni. Kholaso itu murni. Kalau akhlaso memurnikan. Ini kholaso, ini murni. Kalau akhlaso itu memurnikan. Khalis itu isim fa'il dari khalaso, murni. Hadal ma' khalis, ini air murni. Kalau kemudian, kan berulang kali kita terangkannya, ini tutupnya kita buka, tiba-tiba telek cecak, plung. Berarti air ini sudah tidak kholis lagi. Ada kotoran di dalam air ini. Ada kekeruan di dalam air ini. Kemudian kita berusaha untuk membersihkan kotoran yang ada di air ini. Kita ambil kotorannya, kita bersihkan. Itu namanya akhlaso, memurnikan. Jadi ada usaha dari diri seseorang untuk menjadikan sesuatu itu murni, bersih dari kotoran, dari kekeruhan. Maka ditambahi alif atau hamzah di depannya menjadi akhlaso. Itu berarti ada usaha dari seseorang untuk memurnikan sesuatu dari kekeruhan. Apa yang dimurnikan? Hatinya dari penyakit-penyakit hati. Sehingga mengabdi kepada Allah dengan hati yang suci, hati yang bersih dari segala penyakit hati. Dari penyakit hati bentuknya mungkin kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kesombongan, kedoliman, kecurangan, kebatilan, keculasan, iri, serai, dengki, dan lain sebagainya. Bersihkan itu dari hati kita. Dengan demikian baru kita bisa beribadah kepada Allah semurni-murninya. Melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah karena hati sudah mukhlis, maka kita turut senang, turut mendoakan, mudah-mudahan kenikmatan itu manfaat barokah dunia dan akhirat. Kan begitu.
Bukan kok melihat tetangganya beli sepeda motor atau mobil baru atau renovasi rumah menjadi lebih indah, kita terus suudon, alah paling duwite utang ra gelem nyaur. Apalagi kalau di situ seorang perempuan tidak ada suaminya, mungkin suaminya sudah meninggal, alah paling duwite ya bar melek bengi. Itu berarti hatinya masih bersemayam penyakit hati, iri, serai, dengki, suudon dan lain sebagainya. Maka tidak bisa mukhlis. Kalau tidak mukhlis, dia tidak mukhlas, tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Dalam bahasa Arab itu, bertambahnya satu bangunan kata itu semakin bertambah dalam maknanya. Kalau khalasa itu kan hanya 3 huruf, kha, lam, shad. Ditambahi hamzah jadi akhlasa, itu menjadi 4 huruf. Maka bangunan dalam satu kata ini kan bertambah bangunannya dari 3 menjadi 4. Bangunan yang bertambah ini dalam kata itu akan semakin dalam maknanya. Kalau khalasa maknanya murni, akhlasa memurnikan. Memurnikan itu berarti maknanya lebih dalam daripada sekedar murni. Karena memurnikan ada usaha yang harus dikeluarkan, ada usaha yang harus dikorbankan. Di balik kata akhlasa itu mengandung makna ada yang perlu dikorbankan untuk membersihkan penyakit-penyakit hati, sehingga tidak lagi iri, dengki dan lain sebagainya. Kita berusahalah jadi hamba Allah yang mukhlis biar mukhlas. Murnikan hatinya dari penyakit hati bagaimanapun bentuknya. Hilangkan penyakit hati apapun jenisnya. Jangan diuri-uri. Ya, ada lagi.